Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Supriyadi YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang dinasti-dinasti kecil yang berada di barat Baghdad. Namun kali ini saya didampingi oleh pembimbing saya, Bapak Dr. Ali Imran Sinaga MAG. Saya akan membahas tentang dinasti-dinasti kecil yang berada di barat Baghdad. Mari sama-sama kita saksikan. Pada masa peradaban dan kekuasaan Bani Abbasiyah, perlahan-lahan terbentuklah dinasti-dinasti kecil di masa itu. Ada 5 dinasti kecil yang muncul yang berada di bagian barat Baghdad. Yang pertama adalah dinasti Idrisiyah yang terletak di Maroko. Dinasti ini berdiri dari tahun 788 Masehi sampai dengan 985 Masehi. Kita tahu bahwa Bani Abbasiyah telah sukses menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah. Itu semua tidak lepas dari dukungan dan bantuan beberapa kelompok yang ikut andil besar, seperti keluarga Alawiyun dan kelompok Syiah. Ketika dinasti Idrisiyah di bawah pimpinan Idris II sampai dengan Yahya IV, pemerintahan Idrisiyah mampu mengembangkan kekuasaan dengan baik. Ketika dinasti Idrisiyah dipimpin oleh Muhammad Al-Muntir, mulailah terjadi kemunduran dan kehancuran. Dinasti Idrisiyah ini di beberapa wilayah kekuasaan dinasti ini mengalami perpecahan sehingga sangat mudah mendapatkan serangan. Yang kedua adalah dinasti Akhlabiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 800 Masehi sampai dengan 908 Masehi. Dinasti Akhlabiyah diambil dari nama Ibrahim ibnu Al-Akhlab. Ia seorang Khurasan yang menjadi perwira pada barisan tentara Bani Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Panglima militer Abbasiyah yang gagah perkasa adalah Ibrahim I. Beliau adalah penguasa dinasti Akhlabiyah. Dari Ibrahim I sampai dengan para penggantinya mampu menumpas beberapa pemberontakan. Pemerintahan Bani Akhlabiyah berkuasa selama 1,5 abad lamanya. Kemudian mulai muncul badai kehancuran mengancam. Perlahan-lahan pemerintahannya mengalami tangga penurunan, tepatnya pada abad ke-9. Yang ketiga adalah dinasti Tuluniyah. Dinasti ini berdiri dari tahun 868 Masehi sampai dengan 967 Masehi. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh seorang tawanan perang Turki yang kemudian diangkat sebagai pengawal istana Al-Musta'in, namanya Bayabe. Kemudian mendirikan bangunan-bangunan megah seperti rumah sakit, pusat, Masjid Ibnu Tulun dan istana Khalifah. Memperbaiki nilometer alat pengukur air di Pulau Raufah, berhasil membawa Mesir pada kemajuan sehingga menjadi pusat kebudayaan Islam. Sepeninggalnya Kumarawai, situasi memanas setelah Abu Ash-Shakir Al-Jaisi menggantikan ayahnya. Yang keempat adalah dinasti Ikhdisiyah. Dinasti ini berdiri dari tahun 934 Masehi sampai dengan 967 Masehi. Setelah berakhirnya dinasti Tuluniyah, maka tidak berselang lama muncul lagi dinasti baru di Mesir yang masih keturunan Farghanah dengan nama dinasti Ikhdisiyah yang berpusat di Fustat. Di masa pemerintahan Kafur inilah dinasti Ikhdisiyah mencapai kejayaan. Salah satu kehebatan Kafur ialah dapat memadamkan pemberontakan dinasti Fatimiyah di sepanjang pantai utara Afrika. Tanda-tanda kemunduran dinasti Ikhdisiyah dimulai setelah Kafur meninggal dunia dan kemudian kekhalifahan Kafur digantikan oleh Ahmad
cucu Muhammad ibnu Tughzi. Yang kelima adalah dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini berdiri dari tahun 929 Masehi sampai dengan 1009 Masehi. Dinasti Hamdaniyah didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kotanya pada tahun 929 sampai dengan 991 Masehi. Dinasti Hamdaniyah ini mampu memainkan peran penting sebagai pagar betis untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah yang ketika itu berada pada tahap kemunduran. Pada tahun 1004 Masehi, dinasti Hamdaniyah berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Sepupu-sepupu Hamdaniyah pergi meninggalkan pemukimannya karena beban pajak terlalu tinggi, kemudian memeluk agama Kristen dan bergabung dengan Bizantium menyerang kawasan Muslim. Itulah sejarah singkat tentang dinasti-dinasti kecil yang berada di barat Baghdad. Semoga bermanfaat bagi kita yang telah menontonnya dan berikan like and subscribe-nya.